Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Menteri Bahlil menyatakan bahwa dia termenung ketika mendengar Al-Quran dilantunkan pada acara pembukaan HUT ke-65 MKGR, Musyawarah Keluarga Gotong Royong. Beliau menyatakan dengan membaca ayat suci Al-Quran semua akan menjadikan negara aman. Lalu beliau meminta agar seluruh kader Golkar di DPR agar mengawali semua kegiatan dengan membaca Al-Quran. Dari pernyataan Pak Bahlil ini, beliau merasa bahwa lantunan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh besar. Pengalaman yang bersifat personal ini menarik untuk dibicarakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran sebenarnya sudah menjadi tradisi yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Acara-acara resmi di masyarakat biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari acara keluarga sampai pada acara ormas-ormas Islam. Lantunan ayat suci Al-Quran dilakukan sudah lama sekali. Sudah barang tentu alunan ayat suci Al-Quran itu menjadi semacam pengingat bagi kita semua yang menghadiri acara tersebut dan juga sebagai ibadah karena dalam definisinya Al-Quran itu adalah kitab suci yang dengan membacanya saja itu sudah dihitung sebagai ibadah. Atau dalam bahasa Arab, al-muta'abbad bitilawatihi. Namun, sebagian kecil umat Islam yang beraliran Salafi Wahabi menolak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran jika itu dianggap sebagai keharusan dalam sebuah proses atau majelis. Alasannya, ya tidak ada di dalam sunnah Nabi, di mana Al-Quran harus dibaca di sebuah majelis atau acara. Ulama-ulama mereka memandang Nabi tidak pernah memulai sebuah majelis dengan membaca ayat-ayat atau lantunan Al-Quran yang panjang. Jika ada ayat Al-Quran yang diutarakan, maka biasanya satu atau dua ayat yang terkait dengan apa yang mau dibicarakan di dalam sebuah majelis tersebut. Pendek kata, tidak ada sumbernya dalam sunnah, demikian kata kalangan Wahabi. Membacakan Al-Quran di permulaan acara itu divonis bahkan sebagai bid'ah oleh kalangan Salafi Wahabi. Namun bagi kalangan non-Salafi Wahabi yang mayoritas di Indonesia jelas membaca Al-Quran di awal sebuah majelis atau forum atau kegiatan dibolehkan bahkan dianjurkan. Pendapat demikian merujuk pada banyak pendapat ulama, di mana ulama-ulama tersebut juga merujuk pada sunnah Nabi. Namun apa yang saya ingin katakan di sini adalah meskipun dianjurkan oleh sebagian ulama besar, namun jika itu dilembagakan di dalam acara negara, maka itu akan mengundang pertanyaan. Pertanyaan bukan soal bid'ah atau tidak bid'ah, namun soal bagaimana acara lembaga negara atau acara negara pada umumnya, bukan peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, ayat-ayat Al-Quran, kitab suci umat Islam dilantunkan di sana. Bagaimana dengan ayat-ayat suci dari agama-agama lainnya? Apakah boleh juga dibacakan di sana? Jika menyangkut soal posisi agama-agama di negeri kita, maka kita kembalikan pada sikap konstitusi kita. Konstitusi kita memberikan pengakuan yang setara pada 6 agama untuk sementara ini dan keyakinan. Tidak hanya sampai batas di sini, negara juga menjamin kebebasan mereka, para pemeluk agama, untuk melaksanakan keyakinan dan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan mereka. Jaminan konstitusi ini sudah jelas dan bagus, namun dari sisi pelaksanaan konstitusinya, mayoritarianisme masih memiliki pengaruh yang besar. Apa yang saya sebut dengan mayoritarianisme adalah aspirasi kelompok agama mayoritas yang selalu ingin menjadikan agama dan keyakinan mereka mengatasi agama dan keyakinan kelompok minoritas. Mayoritarianisme adalah keinginan untuk mengarus utamakan ajaran dan keyakinan sebagai arus utama atas pandangan lain. Dalam banyak negara demokrasi, kehadiran agama mayoritas memang ada. Seperti dalam kasus inaugurasi Presiden Amerika yang didahului dengan ibadah ke gereja, padahal Amerika adalah negara sekuler. Namun kehadiran agama itu tidak permanen di mereka. Negara-negara mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, kehadiran agama di ruang publik selalu diupayakan dan bahkan ada yang bersifat permanen. Pemikiran dan himbauan Pak Bahlil agar lantunan Al-Quran
untuk sidang DPR. Meskipun himbauan ini beliau kemukakan pada kader-kader Golkar, itu merupakan bentuk penghadiran mayoritarianisme agama di ruang publik yang resmi. Hal yang sudah terjadi dalam hal ini adalah doa. Doa di lembaga-lembaga resmi negara selalu diwakili oleh doa menurut Islam. Sementara pemeluk agama-agama dan keyakinan yang lain bisa mengikuti dengan doa mereka dalam hati pada doa yang dipimpin oleh pendoa yang beragama Islam. Sebenarnya upaya untuk inklusif dalam acara-acara resmi kenegaraan memang sudah nampak lama dilakukan di negeri kita. Misalnya, jika presiden dan menteri atau pejabat publik lainnya membuka acara resmi, maka mereka secara umum membukanya dengan salam pada semua agama. Salam pada semua agama ini berjalan dengan baik, dan meskipun pernah difatwakan oleh MUI untuk tidak dilaksanakan, namun para pejabat negara kita tetap saja menjalankan keyakinan mereka bahwa jika agama hadir di ruang publik, maka hadirkan agama dalam keadaan yang inklusif, mampu mengakomodasi semua agama dan keyakinan yang lain. Kita tahu bahwa agama-agama dan keyakinan yang hidup di Indonesia itu banyak sekali. Tidak semua secara resmi mendapatkan pengakuan negara. Namun, jika kita sudah mampu menjalankan salam 6 agama, maka itu sudah prestasi yang baik untuk inklusivisme negeri kita. Jika Pak Bahlil berkeinginan agar ayat Al-Quran dilantunkan dalam pembukaan sidang DPR atau acara resmi yang lainnya, maka kesan inklusif yang sudah dicapai selama ini menjadi agak tergerus. Apalagi jika himbauan akan lantunan Al-Quran di dalam sidang DPR seperti itu dilakukan oleh partai politik terbesar di negeri kita. Apa yang akan terjadi? Jika mereka mau mengusulkan, maka mungkin akan berhasil. Namun, apakah hal seperti itu berdampak baik pada citra Golkar yang selama ini menjadi partai nasionalis yang terbuka dan berdiri di tengah? Bagaimana kesan masyarakat agama lain akan citra Golkar tersebut? Hal lain lagi jika dengan pernyataan seperti itu Pak Bahlil berpikir soal efek elektoral untuk suara Muslim pada Golkar. Jika ini yang dipikirkan, maka itu anjuran melantunkan ayat suci Al-Quran bukan untuk mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu sendiri, namun untuk menarik umat Islam untuk bersimpati kepada Golkar. Dan jika bersimpati, maka itu bisa memiliki dampak elektoral. Dampak elektoralnya artinya Golkar berharap akan menjadi lebih besar lagi. Tapi saya berharap semoga Pak Bahlil tidak benar-benar meminta para kader Golkar di DPR untuk memperjuangkan adanya lantunan ayat suci Al-Quran di setiap awal sidang mereka. Sebagai catatan, melantunkan ayat dalam pembukaan sebuah acara itu sangat baik, namun harus diletakkan pada tempatnya yang tepat. Tempat yang tepat adalah majelis-majelis keagamaan. Sidang DPR dan MPR adalah sidang resmi kenegaraan, milik seluruh komponen bangsa, jadi jika di dalamnya dilantunkan ayat Al-Quran saja, maka itu dikhawatirkan menimbulkan kontroversi yang justru akan merugikan umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.